Di dunia ini ada yang namanya manusia, Bang. Nah, manusia dibagi dua, cewek dan cowok. Nah, ini dua dibagi dua lagi, Bang. Ada yang otaknya normal, ada yang kagak punya otak. Mereka semua jumlahnya ada banyak, tersebar ke seluruh pelosok negeri kotok. Nggak di mana-mana, di kota ada, di kampung ada, di dalam comberan ada, di mana-mana ada. Jadi warna-warni banget nih dunia. Orang yang normal cenderung ngumpulnya sama yang normal juga, sedangkan yang nggak punya otak, itu mereka ngumpul masing-masing juga tuh. Dan mereka cenderung anti sama yang punya otak, karena di mata mereka orang yang punya otak itu kagak punya otak. Idih, so pinter padahal nggak punya otak. Itulah ciri-ciri orang yang gak punya otak, merasa punya otak. Gak cowok gak cewek sama aja. Mereka padahal bisa milih nimbrung sama orang-orang yang punya otak, tapi gengsi karena mereka pengen pinternya di atas orang yang punya otak. Tapi gak bisa karena sekali lagi mereka gak punya otak. Sampai sini masih ngikutin ya? Berarti dengan kata lain, cowok gak punya otak bakal ketemunya sama cewek gak punya otak juga, karena masih satu lingkungan, satu circle. Dan mereka cenderung jodoh tuh. Nah, ini letak masalahnya nih. Cowok ini gak punya otak, ya kan? Akhirnya dia pas jadi laki orang gak ngelakuin apa yang biasa orang punya otak lakuin. Contoh, nafkahin keluarganya, ngajarin keluarganya, tanggung jawab sama keluarganya. Itu semua nggak dilakuin tuh, karena kan ide dari aktivitas-aktivitas itu terkandung ke dalam sebuah otak, sedangkan dia otaknya nggak ada. Dan dia juga ngelakuin aktivitas-aktivitas yang orang punya otak nggak lakuin. Contoh, main cewek, main jodoh. Lu semua udah tahu lah yang kayak mana lah ya. Jadi sekarang kebayang nggak bininya kayak mana? Cenderung nggak punya otak juga. Hasil didikan lakinya atau emang nggak punya otak dari lahir? Karena lakinya kurang ajar, jadi dia juga terbiasa kurang ajar sama lakinya. Apakah salah dia dapat laki kurang ajar? Lu jawab sendiri dah. Yang pasti dia yang milih berada di lingkungan orang-orang nggak punya otak. Dia yang milih merit sama cowok nggak punya otak. Tiba-tiba pas udah jadi lakinya, dia kaget, kok laki gue kurang ajar ya. Lamba, jangan kaget Lamba. Nah, tahu-tahu nih, nah ini nih, tiba-tiba muncul kesimpulan di kepala dia, semua cowok sama aja. Kenapa bisa muncul itu di kepala dia? Karena di kepala dia nggak ada otak. Selama ini dia berada di lingkungan yang nggak punya otak. Jadi bahkan dia nggak tahu kalau di dunia itu ada cowok yang punya otak. Padahal salah dia mainnya nggak jauh. Nah, cewek-cewek ini mereka cenderung main TikTok. Nah, ini otak masalah barunya nih. Kan tadi mereka nggak punya otak tapi merasa punya otak ya. Akhirnya mereka sering bikin konten nggak pakai otak, karena di kepala mereka cowok itu semuanya kayak lakinya yang nggak punya otak. Akhirnya mereka munculin standar-standar yang ini contoh dari sekian banyak aja lah ya. Melayani suami berarti budak suami. Girls, lari dari si paling sayang ibu. Marriage is scary. Ini semua nih goblok. Tapi kalau goblok kok view-nya tinggi banget? Simba followernya banyak banget. Kenapa ya? Oh, ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Dan si benda ini nih nggak ada urusan tuh. Pokoknya taunya ini engagementnya tinggi ya, gue tongolin ke orang-orang, terlepas dari yang bikin konten punya otak apa kagak gitu. Dari sinilah munculnya standar TikTok, Pak. Akhirnya cewek-cewek di luar sana yang awalnya punya otak jadi mulai sirna tuh otaknya. Bahkan yang belum merit aja, yang otaknya masih dalam tumbuh kembang ya, jadi ikutan sotoy juga soal pernikahan. Aneh banget. Lu dapat gambaran betapa seremnya permeritan, tapi lu nggak punya gambaran betapa seremnya nggak merit sampai mati. Sekali lagi inget loh, lu dapat standar dari orang-orang yang nggak punya otak. Nggak punya otak, paham nggak sih? Otaknya nggak ada, nggak punya otak. Anjir, napas dulu gua.